وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sebuah janji oleh Allah, dan janji Allah ini diingatkan sendiri oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan menyalahi janji. Dan sayangnya janji Allah yang paling jujur, yang terjujur ini kita kurang percaya, dan kita lebih yakin kepada janji makhluk-makhluk Allah yang sering dikhianati. Bahkan kita lebih sering mengutip kalimat pujangga dibandingkan mengutip Al-Quran dalam bab janji, dengan ucapan merpati tak pernah ingkar janji katanya. Kita tidak mengambil ayat, kita lebih mengambil merpati saja. Makanya sekarang merpati itu tidak terbang lagi, tinggal Garuda, karena yang tepat-tepat janji ditinggalkan. Lion yang terbang, yang sering delay tersebut, dan itu sudah menjadi tabiat kita mengabaikan janji Allah. Ketika kita hidup di negeri Aceh yang kita cintai ini, sejak diproklamirkan pelaksanaan syariat Islam di bumi Aceh, sudah beberapa periode pemerintahan, gubernurnya berganti bongkar pasang, dan kita tidak melihat ada komitmen yang kuat dari para pemimpin untuk memenuhi MOU dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sibuk berfikir tentang menandatangani MOU. Saya nggak mau sebut MOU karena itu bahasa Inggris. Kita hidup di Indonesia, dan Indonesia sudah terlanjur memilih ejaan khusus, bukan ABCD tetapi ABCD. Maka MOU saja. Kita lebih memilih untuk berburu MOU dengan manusia-manusia yang lain. Dalam bidang rezeki, pemerintah kita sibuk MOU dengan berbagai negara untuk tanam investasi di negeri ini. Dan setelah sekian tahun investasi itu tidak pernah datang, dengan mengabaikan MOU dengan Allah Ta'ala. Padahal walaupun banyak butir-butir MOU itu yang kita khianati, Allah terus berinvestasi di Aceh. Ini yang menyebabkan hidup kita ini menjadi tidak berada pada posisi yang baik dengan pertimbangan apapun. Kenapa? Karena yang kita alami sudah pernah dialami oleh negeri di tempat di mana agama ini berkembang, di Mekah. Ketika Rasulullah kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah dan membebaskan Mekah itu dari kesyirikan, turunlah ayat Al-Quran. Allah menyatakan, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Hanya saja orang-orang musyrik itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Orang Mekah saat itu mereka sadar diri tidak hidup di atas tanah yang subur, maka sumber pendapatan dan ekonomi mereka adalah yang pertama dari pariwisata, dan yang kedua dari bisnis. Pariwisata menungkung bisnis. Apa pariwisatanya? Tidak ada pantai yang bisa dijual dan tidak ada gunung yang indah untuk bisa dilihat. Mereka hanya punya sebuah objek wisata yang sangat sederhana, berbentuk kubus, itu pun tidak sama ukurannya.
namanya Ka'bah. Dari berbagai penjuru orang datang untuk menunaikan haji sesuai dengan syariat mereka masing-masing. Pariwisata. Dan hari ini terlihat banyak negara yang mengandalkan ekonominya itu pada pariwisata. Bahkan negara yang diberikan keberkahan oleh Allah dengan kekayaan sumber daya mineral, gas dan minyak di dalam negerinya. Qatar itu negara yang diberkahi oleh Allah dengan minyak dan gas yang melimpah ruah. Tapi bahkan Raja Qatar hari ini sudah mulai berfikir untuk kehidupan pasca ekonomi minyak dan gas. Maka saat ditanya oleh wartawan, apa tujuannya Anda membangun gedung-gedung pencakar langit setiap tahun satu ini? Apa jawaban mereka? Kami sadar bahwa minyak dan gas ini tidak akan selamanya bisa bertahan. Maka bila suatu saat minyak dan gas ini habis, lalu bagaimana rakyat anak cucu kami ke depannya akan menggerakkan ekonomi? Maka kami buat bangunan-bangunan aneh ini agar bila kelak habis minyak dan gas, orang akan tetap datang kemari membawa uang. Aceh sangat yakin minyak dan gas tidak akan habis sampai hari kiamat. Maka sudah beberapa tahun bagi hasil minyak dan gas itu kemari, kita tidak melihat wujudnya dalam bentuk apa. Wallahu alam. Mungkin sudah ditransfer ke akhirat semuanya. Dihidupkan pariwisata. Maka dari kunjungan wisata inilah kemudian masyarakat menggerakkan ekonomi. Dan hebatnya apa yang terjadi? Orang Mekah itu pemikiran bisnisnya luar biasa. Supaya ekonomi berputar, maka orang yang datang bawa uangnya harus dibelanjakan minimal untuk pakaian. Maka mereka buat syarat, yang tawaf di sekitar Ka'bah tersebut tidak boleh tawaf dalam pakaian yang mereka pakai sehari-hari. Dibangun narasinya, tidak boleh beribadat dalam pakaian yang kalian berbuat maksiat kepada Allah di dalamnya. Dibangun narasinya lebih dahulu. Mungkin gugus COVID-19 ini harus belajar tentang narasi ini. Bangun keyakinan orang dulu untuk percaya. Apa yang terjadi? Mereka percaya. Maka orang yang datang ke Mekah untuk berhaji ketika akan tawaf, mereka terpaksa beli baju yang baru. Maka berputarlah ekonomi di Mekah. Tapi tidak semua yang datang itu punya uang lebih untuk membeli baju yang baru. Mereka turunkan standar. Bila tidak sanggup beli yang baru, maka sewa yang ada. Maka lakulah di sana rental baju. Kita baru sekedar rental kendaraan di sini. Ketika yang datang benar-benar tidak punya apa-apa, bahkan sekedar untuk sewa, untuk meyakinkan bahwa memang tidak boleh sama sekali, tidak ada pengecualian. Kalau tidak sanggup beli baru, tidak sanggup sewa, maka tawaflah dalam keadaan telanjang. Tidak ada pengecualian. Apa yang terjadi? Ka'bah di saat itu menjadi pusat situs porno aksi terbesar di dunia. Orang tawaf dalam keadaan telanjang di sekitarnya, dan mereka sambil tangannya itu dipakai untuk menutup inti auratnya. Apa mereka katakan? Al-yawma yabdu ba'duhu li ba'din fama yabdu minhu fala nuhilluh. Pada hari ini tampaklah sebahagiannya terhadap sebahagian yang lain, dan yang terlihat itu tidak kami halalkan. Tapi konsistensi mereka di dalam menjaga ekonomi itu luar biasa. Tiba-tiba datanglah Rasulullah dan umat Islam membawa ayat Al-Quran ini. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Bukan najis fisiknya, tetapi najis akidahnya. Maka jangan berlebih-lebihan berinteraksi dengan orang non-muslim. Sampai jabat tangan pun pulang ke rumah dibasuh tangannya. Sekarang berjabat tangan dengan Islam pun harus kita basuh tangannya. Innamal musyrikuna najasun. Hanya akidahnya yang najis. Jadi ketika kita salah paham. Saya punya saudara sepupu jauh. Dulu waktu baru-baru semarak beli mobil dari Sabang, dari ex-Singapura. Mobil yang dia beli ini lapisan joknya itu bagus sekali, bludru yang tebal dan empuk sekali. Hanya karena pemikiran mungkin di Singapura yang pakai orang non-muslim, mungkin anjing pernah naik ke atasnya, maka sampai ke rumah jok itu yang pertama dilepas dulu, dibuang. Maka ilhamnya. Maka ketika bertemu dengan dia saya tanya, kenapa dibuang? Karena ini orang kafir yang pakai pertama, mungkin ada najis di sini. Maka saya tanyakan, lalu kenapa HP itu waktu dibeli nggak direndam dulu? Kenapa? Karena itu dibuat oleh orang kafir.
Kita tidak disuruh periksa pada hal-hal yang di luar dari kemampuan dan kewenangan kita. Maka HP ini dibuat oleh Korea, made in China lagi ditulis. Tapi kita nggak pernah waktu beli HP ini direndam dulu, disucikan karena mungkin ada najis di dalamnya. Dan kita aman saja kantongi HP ini ketika sholat. Boleh jadi kita sedang mengantongi najis. Tapi kita tidak disuruh periksa ke arah itu karena kafir ini hanya najis akidahnya, bukan najis fisiknya. Maka tidak kita melihat ada orang non muslim masuk Islam begitu selesai langsung dimandikan lebih dahulu. Nah, kenapa? Karena bukan fisiknya, hanya akidahnya yang najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza, karena mereka adalah najis, jangan dekat-dekat dengan tanah haram. Disebut Masjidil Haram, tapi maknanya bukan masjid, melainkan tanah haram. Maka siapapun yang berkunjung ke Mekah hari ini, itu akan ada pintu gerbang pemeriksaan identitas yang non muslim dialihkan keluar. Tidak boleh masuk Mekah kecuali orang Islam. Kecuali ada orang non muslim mengubah identitas, barangkali dituliskan Islam pada agamanya, baru lewat. Karena kita hanya memeriksa yang tertulis dan terlihat. Mereka gugat, ya Rasulullah, sumber ekonomi kami karena pariwisata, ada orang dengan berbagai latar belakang agama datang kemari. Kalau mereka yang datang ini kita hambat dengan alasan karena mereka musyrik dan mereka najis, maka sungguh ekonomi ini, devisa ini akan murat-marit. Dijanjikan oleh Allah, wa in khiftumul ailata fasayughnikumullahu min fadlih insya'a. Kalau dengan dilarang orang musyrik masuk ke negeri ini kalian khawatir menjadi miskin, ailah, mempunyai beban hidup, maka dalam bahasa Arab keluarga itu disebut ailah. Orang-orang yang biaya hidupnya menjadi tanggungan kita, ailah disebut. Tapi di Aceh jarang ada ailah, yang ada usrah, karena biaya hidup ditanggung oleh mertua, ya, tidak ditanggung sendiri, maka kita sebut usrah, keluarga. Kalau kalian khawatir dengan tidak datang orang non muslim, orang musyrik kemari, ekonomi kalian menjadi rumit, fasayughnikumullahu min fadlih, maka pasti Allah akan berikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya. Kapan? Insya'a, kalau Allah mau. Maka terbukti sejak saat itu ekonomi Mekah bertahan dan terus maju sampai tahun 70-an. Mekah itu dihidupkan oleh orang yang haji dan orang yang umrah. Maka Allah jadikan ibadah haji wajib seumur hidup sekali, tetapi dalam konten syariat disunnatkan untuk mengulangi setiap 5 tahun sekali. Tapi karena sekarang sudah populasinya sangat tinggi, oleh peraturan Menteri Agama diubah menjadi 10 tahun sekali. Teorinya, tapi prakteknya kalau sekarang pulang haji daftar lagi 25 tahun baru bisa berangkat. Bagi orang yang umrah disunnatkan untuk sering-sering datang ke Masjidil Haram. Nilainya pendekatan ibadah, tetapi tujuannya untuk Allah yakinkan kepada penduduk Mekah, ketika orang musyrik tidak datang, ekonomi kalian tetap berputar. Maka orang terus datang setiap hari. Orang yang datang membawa uang dibelanjakan dan ekonomi itu berputar. Sejak dari zaman dahulu 14 abad yang silam, Allah sudah yakinkan manusia atas kepentingan dunianya dengan bahasa-bahasa syariat. Tapi hari ini ketika ada kepentingan yang kembali maslahatnya untuk kita, para pemimpin menentang nilai syariat dengan mengedepankan nilai dunia. Saat hari ini kita sedang menghadapi pandemik, maka seharusnya bahasa yang dipakai itu yang mudah dicerna oleh masyarakat, dan yang paling mudah mereka cerna adalah bahasa syariat. Semua penduduk di negeri ini beragama, karena sila yang pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, kecuali bila nanti sudah berubah menjadi ketuhanan yang berperadaban. Seharusnya kita buat pendekatannya pendekatan syariat. Anda berwudu, Anda bersuci. Orang datang ke pura, orang datang ke gereja, mereka diajarkan untuk bersuci. Tapi ternyata bahasa syariat ini ditentang oleh pemimpin. Wudu itu tidak menyelamatkan Anda dari virus. Bahkan kita yang sudah patuh pada protokol kesehatan, ketika keyakinan syariat kita ini yang digugat, akhirnya kita menantang mereka. Kami pun tidak percaya pada pemerintah, katanya. Kenapa menggaruk yang tidak gatal? Kenapa tidak yakinkan saja mereka? Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teruslah berwudu, jaga diri tetap dalam keadaan suci. Cuma kalau bisa ditingkatkan lagi, saat berwudu basuhlah tangan lebih dahulu dengan menggunakan sabun, menggunakan air mengalir selama 20 detik. Kemangat tengok. Ini bukan, wudu itu tidak akan menyelamatkan Anda dari virus. Wudu itu tidak akan membunuh virus.
narasi yang dikembangkan menggoncang keyakinan kita, dan kita lebih percaya kepada para ulama daripada kepada para pemerintah. Kenapa? Pemerintah itu periodenya 5 tahun dan nggak ada ulama 5 tahun kecuali MPU. Ulama itu adalah komitmen syariatnya yang terus menerus, maka dipercaya sebagai ulama. Enggak ada ulama yang instan, kecuali sejak adanya televisi swasta baru ada ulama instan. Dai itu dihasilkan dari Akademi Dai Indonesia. Padahal dulu dai-dai kita itu hebat-hebat, tidak pernah ikut kompetisi. Sekarang bahkan dai pun dibuat kompetisinya, maka berlomba-lomba penampilannya yang aneh-aneh, kemudian bahasanya yang pokoknya dibuatlah identitas khusus. Maka rusaklah nuansa dakwah karena orang sudah melihat bahwa dakwah itu sebagai profesi, bukan kewajiban. Maka misalnya saya datang, profesinya apa Pak Ustaz? Profesinya dakwah. Bayangkan dakwah jadi profesi. Bukan, dakwah itu kewajiban. Siapapun kita berkewajiban untuk dakwah. Apapun profesi Anda, dakwah itu adalah kewajiban Anda sebagai seorang muslim. Anda tentara, Anda wajib dakwah. Anda polisi, Anda wajib dakwah. Anda dokter, Anda wajib dakwah. Apalagi yang ustaz. Sudah nafasnya itu adalah dakwah. Tapi sekarang dakwah itu dijadikan lahan subur untuk kehidupan dan ekonomi. Maka na'udzubillah merusak tatanan yang ada. Islam datang. Wa in khiftumul ailata fasayughnikumullahu min fadlih. Kalau kalian khawatir dengan dilarang orang musyrik datang kemari menjadi miskin, maka Allah akan berikan kekayaan kepada kalian. Begitu komitmen syariat orang Arab sangat kuat, maka Allah lahirkan dari bawah bumi mereka tersebut simpanan minyak dan gas yang memberikan kekayaan. Coba buka file-file foto Mekah itu tahun 50-an, 40-an. Itu orang Mekah yang berjubah hebat itu masih berjalan nyeker pakai kaki ayam. Masih nyeker, pakai sorban, pakai jubah tapi nyeker. Kenapa? Ekonominya hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tidak mampu untuk pembangunan peradaban yang lebih maju dalam bentuk arsitektur. Tapi begitu keluar minyak, karena ketaatan mereka untuk tetap salat di awal waktu secara berjamaah dan seterusnya, Allah berikan kekayaan melimpah dari hasil minyak dan gas. Mereka pikir minyak dan gas itu bertahan selalu. Bahkan saat minyak dan gas itu masih banyak, apa yang terjadi? Ketika mereka legalkan judi, prostitusi dan lain sebagainya di Arab Saudi, Allah cabut keberkahannya. Harga minyak turun di bawah nol. Logikanya, kita beli minyak pada mereka 1 liter, mereka wajib bayar kepada kita karena harga minyak minus. Kenapa? Mereka tidak yakin kepada janji Allah. Raja-raja Arab, pemimpin Arab sekarang ini sedang berfikir, bagaimana kalau suatu saat minyak dan gas ini habis, sedangkan kehidupan kita hanya begini-begini saja. Kalau begitu kita buka kasino. Maka dibukalah kasino terbesar di Jeddah agar orang datang kemari. Allah katakan, kalau kalian sudah lebih percaya kepada uang yang dibawa oleh manusia, ambillah uang manusia itu, saya akan ambil uang saya lagi. Maka hilang harga minyak. Tapi di saat beberapa waktu yang lalu kita dengar komitmen dari Raja Brunei Darussalam untuk menerapkan syariat, tiba-tiba negeri itu mendapatkan berita gembira, mendapatkan blok minyak dan gas yang baru yang jutaan miliaran barel nilainya. Kita lupa janji Allah ini, kita selalu mencari janji manusia. Maka kalaulah pada suatu hari Jumat jam 1 kemarinnya itu ditelepon oleh seorang kawan yang berutang ke kita. Ustaz, ini saya yang kemarin berutang ke Ustaz 1 juta rupiah. Oh ya, ada berita apa? Insya Allah utang yang sudah sekian tahun itu besok saya bayar Pak Ustaz. Jam berapa? Jam 1 Pak Ustaz. Oke, alhamdulillah saya tunggu. Kita lupa bahwa besok Jumat. Kira-kira ketika akan berkumandang azan Jumat, kita lebih memilih menanti orang tersebut ketemu bayar utang atau kita salat Jumat dulu? Kita berpikir ini utang udah sekian tahun nggak dibayar, hari ini mau dia bayar. Nih kalau saya nggak jaga komitmen, nanti ke depan dia nggak bayar-bayar lagi. Udahlah kita abaikan Allah Taala. Jumat ukelam, tapi bayar utang hana ligau ke. Kita lebih percaya janji manusia daripada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang merusak kita. Nah, maka ketika umat Islam punya panduan yang kuat dari Al-Quran dan hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan untuk kalian 2 petunjuk, 2 perkara. Tidak akan kalian tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitabullah wa sunnatu Rasulillah, Al-Quran dan hadis. Maka
Apapun tantangan yang kita hadapi sebagai muslim hari ini, kita punya panduan Al-Quran dan hadis. Ketika kita khawatir atas gonjang-ganjing dunia dengan pandemik yang seperti ini, bagaimana kehidupan kita? Ternyata Allah sudah katakan. Apa kata Allah? Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian, baik di bumi atau pada diri kalian, kecuali sudah tercatat di dalam Lauh Mahfuz sebelum peristiwa itu berlaku. Maka atas komitmen keyakinan yang kuat ini, nenek moyang kita dulu berperang melawan Belanda dengan sesuatu yang mustahil. Bayangkan orang bawa senjata, kita hanya bertahan dengan bambu runcing saja. Sekarang dipublikasi lagi di media sosial khususnya, karena TV swasta tidak punya kepentingan dengan pahlawan. Diangkat dipublikasi, ada veteran-veteran perang dari masa lalu, mereka ungkapkan, kami hanya memegang bambu runcing saja pagi dan malam, siang menjadi malam, malam menjadi siang untuk memerangi Belanda. Kenapa mereka terus berjuang dengan bambu runcing padahal mustahil dalam kalkulasi dunia? Bayangkan Eropa itu ketika mereka melaksanakan revolusi industri, semua negara Eropa tersebut mempunyai senjata. Semua negara. Tapi orang-orang Eropa yang punya senjata tidak sanggup menahan musuh dengan senjata yang sama. Ketika Jerman menyerang mereka, Italia luluh lantak, Inggris hancur, semua hancur. Padahal mereka punya senjata. Tapi ketika mereka datang ke Indonesia dengan senjatanya, kita bertahan dengan bambu runcing, mereka harus mundur. Apa lebihnya bambu runcing daripada senjata tersebut? Ternyata orang yang di Eropa tidak punya keyakinan yang kuat tentang masa depan mereka atas janji Allah. Kita punya komitmen tersebut. Tugas kami berjuang. Masalah menang itu urusan Allah Ta'ala. Dan ternyata kita menang. Makanya diangkat lagi publikasi. Ketika persidangan di PBB antara Prancis, antara Italia dengan Sudan kalau tidak salah. Mereka katakan, Libya itu tidak layak merdeka karena mereka tidak sanggup mengurus diri sendiri. Apa jawaban orang Libya? Kalian orang Italia sudah datang ke negeri kami, menjajah kami, memerangi kami selama sekian puluh tahun. 20 tahun lebih kalian perangi kami dan kalian belum berhasil. Tapi ketika Jerman datang ke negeri kalian, hanya perlu waktu 2 hari untuk meruntuhkan semangat kalian. Apakah kami lebih berhak merdeka ataukah kalian? Semangat ini karena kita punya Al-Quran. Tidak ada peristiwa yang terjadi di bumi yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun kayu yang sudah kering atau yang basah yang jatuh ataupun buah-buahan yang luruh kecuali ya'lamuha, diketahui oleh Allah taala. Kalau nasib daun kayu saja Allah taala peduli, adakah manusia hidup dan mati Allah abaikan? Adakah manusia sehat dan sakit itu luput dari perhatian Allah taala? Tapi narasi ini tidak pernah dikembangkan. Makanya dulu ada sahabat Rasulullah, Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau ini penyusun ilmu nahwu. Karena di masa Sayyidina Ali, beliau yang datang temu Sayyidina Ali dengan keprihatinan tersebut. Malam harinya beliau duduk dengan anak laki-lakinya di atas loteng rumah. Orang Arab itu dari dulu atap rumahnya sudah dari batu, menatap bulan yang bulat dipagari bintang-bintang. Anaknya katakan, ma ajmalul qamari. Ayahnya kaget. Nah, bulan bersinar bulat dan terang dipagari bintang, engkau katakan bulannya tidak indah. Giliran anak beliau pula yang kaget. Bukan ayah, saya ingin katakan bulan itu indah. Kalau begitu cara ucapmu salah. Bukan ma ajmalul qamari, itu ma nafi. Tetapi ma ajmalul qamaru itu adalah ma ta'jub. Alangkah indahnya bulan ini. Ayahnya sadar ada bahasa yang salah ucap pada anak, padahal mereka hidup di generasi sahabat. Maka besok beliau datang temui presidennya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dengan keresahan tersebut. Tuan Presiden, anak-anak yang kita besarkan sekarang sudah tidak fasih bertutur dengan bahasa Arab. Mereka salah ucap, salah baris. Saya khawatir kalau ini dibiarkan terus, nanti Al-Quran akan rusak. Maka Sayyidina Ali tugaskan, oke, kalau begitu engkau ketua gugus Covid bahasa. Disusunlah ilmu nahwu. Tapi di negeri kita, bahasa ini amburadul. Maka saya hampir setiap hari di media sosial itu mengkritik bahasa. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Saat ada yang bertanya berapa nomor HP-nya, jawabannya 0 atau 0? 0.
Berapa nomor HP-nya Pak Ustaz? 0852. Padahal kosong itu dari dulu sampai sekarang itu ruang hampa, nggak ada isinya. Gelas kosong, rumah kosong. Kalau kita tanya Pak Zulfikar ini, beliau juragan properti, ya, Pak Zulfikar itu yang dijual rumah kosong atau rumah berisi? Rumah kosong katanya. DP-nya berapa? 0 atau berapa? DP-nya 0. Nggak pernah ada orang jual rumah 0 DP kosong. Nah, yang ada adalah rumah kosong dengan DP 0. Tapi hari ini bahkan dosen bahasa Indonesia di UIN dan Unsyah tidak merasa bersalah ketika menyebutkan kosong untuk 0. Bahkan dosen bahasa Indonesia tidak merasa terusik nilai keilmuannya ketika untuk 0 itu disebutkan kosong. Padahal kosong bahasa Inggrisnya empty, bahasa Arabnya fadhi. 0 itu zero, bahasa Arabnya sifrun. Nggak pernah orang Inggris ditanyakan berapa nomor HP-nya mereka sebut empty. Artinya mereka tidak punya nomor HP. Ini digugat. Maka ketika disampaikan kepada Sayyidina Ali katakan, kalau begitu wahai Abul Aswad Ad-Du'ali, tugasmu untuk menyusun gramatika bahasa Arab. Maka ternyata bahasa ini dipraktekkan dulu baru belajar gramatika. Di Indonesia belajar gramatika dulu sampai nggak bisa praktek. Kita belajar bahasa Inggris dari SD sampai S3. Tapi coba lihat yang nggak pernah keluar negeri bisa bahasa Inggris? Enggak. Tapi TKW yang ke Hong Kong nggak pernah belajar bahasa Inggris, pulangnya cas-cis-cus. Kalau ingin cepat belajar bahasa Inggris, jadilah TKW. Jangan kuliah. Kami yang kuliah ke Arab, ketika masih di kedutaan Mesir di Kuningan, kami ini mahasiswa yang sudah terlatih, siswa yang sudah terlatih di pesantren berbicara bahasa Arab. Tapi ketika antri di loket pengurusan visa, kami dikejutkan oleh seorang TKW yang berdebat dengan petugas kedutaan. Bayangkan orang yang sudah belajar bahasa Arab di pesantren selama 12 tahun melongo melihat TKW ngomong dengan orang Arab. Kami menyesal jadi murid di pesantren. Kenapa nggak jadi TKW dari dulu? Kenapa? Karena ternyata bahasa itu dipraktekkan dulu baru belajar gramatika. Bukan gramatika dulu baru belajar, baru praktik bahasa. Ini prinsip dasarnya. Maka ini Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau sastrawan, beliau pujangga. Tapi suatu hari setelah Rasulullah wafat, beliau bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, bukankah semua yang kita lakukan hari ini, nasib kita dan kesudahan kita sudah dicatat oleh Allah dalam ilmunya? Skenarionya sudah lengkap. Ibnu Abbas menjawab, qala na'am, iya. Maka Abul Aswad menggugat, falima la natrukul amala lima kutiba. Lalu kenapa tidak kita biarlah aktivitas ini berjalan sesuai dengan tulisan yang sudah ada. Enggak perlu lagi berusaha salat untuk menjadi lebih taat, karena toh kalau Allah sudah takdirkan masuk surga, kita juga akan ke surga. Enggak perlu khawatir berbuat maksiat, karena orang yang sudah Allah tetapkan masuk neraka walaupun taat masuk neraka juga. Allah akan buka pintu maksiat baginya. Falima la natrukul amala lima kutiba. Kenapa tidak kita biarkan pekerjaan itu berjalan sesuai skenario? Apa jawaban Ibnu Abbas? Ajibtu mimma a'jabta minhu. Saya pun merasa aneh atas pertanyaan yang engkau ajukan sekarang ini. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah masih hidup saya sempat bertanya, lima la natrukul amala lima kutiba. Kenapa kita biarkan saja pekerjaan ini berjalan seperti yang tertulis? Apa jawaban Nabi? I'malu, beramallah kalian, bekerjalah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk mencapai takdirnya. Semua orang akan berjalan sesuai dengan koridornya. Maka yang kita khawatir sekarang bukan melihat orang berbuat maksiat, tapi yang kita khawatir sekarang adalah ketika hati kita nyaman melihat orang berbuat maksiat. Orang yang merasa nyaman melihat orang berbuat maksiat, berarti dia tidak menganggap kemaksiatan itu sebagai sebuah masalah. Maka sudah lama sekali saya provokasi, salat di masjid lebih bagus daripada salat di rumah. Tapi hari ini saya katakan bahwa salat di rumah lebih bagus daripada salat di masjid. Maka kabeh ni beli pada tu. Ini aneh pendapatnya ini. Ini ajaran sesat ini. Bukan Aswaja, bukan Wahabi, ini Aswabi. Kenapa saya katakan demikian? Salat itu wajib. Tentang tempat itu persoalan fadilah dan afdal.
Salat di rumah sah, salat di dapur sah, salat di kamar sah. Lalu kenapa di masjid? Karena di masjid juga sah. Iya, kenapa harus ke masjid kalau semua tempat sah? Karena di masjid lebih bagus. Maka yang kita datang kemari bukan untuk selamat dari haram, tapi untuk mencari fadilah. Oke, dulu demikian. Tapi hari ini saya katakan, yang salat di rumah lebih bagus daripada di masjid. Kenapa? Karena di rumah dia tidak terpapar kepada virus kemaksiatan. Benar, dari rumah ke masjid kita mau salat, tapi dari pagar rumah kita keluar menuju masjid, sepanjang jalan itu Romeo dan Juliet yang memadu kasih. Kita lihat laki-laki dan perempuan berboncengan peluk-pelukan. Kita melihat di teras-teras rumah ibu-ibu duduk dengan rambutnya itu yang Masya Allah. Sepanjang jalan maksiat. Dan tidak tergugah hati kita untuk mencegah kemaksiatan ini, untuk mengubahnya. Hanya berdoa saya, ya Allah ibu masjid, ya Allah ibu masjid. Kalau itu masih terbetik dalam hati. Orang yang melihat kemaksiatan dan tidak tergerak untuk melakukan perubahan, dia terlibat dengan dosa yang sama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemaksiatan, kemungkaran, hendaklah ia ubah. Bukan cegah. Ingat, ubah. Mencegah tidak akan mengubah. Kalau salah cara mencegah itu malah menyebabkan lebih parah lagi. Karena ada tabiat di Aceh ini daripada tatam lebih agak tayu. Kalau dilarang-larang, mereka berontak untuk melawan. Tapi kalau disuruh, mereka juga berontak untuk tidak melakukan. Daripada tatam lebih tayu katanya. Maka di Unsyah ketika masih aktif kegiatan ceramah hari Rabu, kebetulan hadir Pak Rektornya, Prof. Samsul Rizal. Saya katakan ke beliau, Prof, saya melihat banyak mahasiswa Unsyah ini yang ke kuliah sambil pacaran. Sebab mereka berfikir untuk menghemat. Sekali praktek ada 2 uji coba. Kalau tidak tamat kuliah mendapatkan ijazah, minimal tamat kuliah dapatkan keturunan. Mereka pacaran sambil ke kuliah, berpeluk-pelukan di atas sepeda motor. Kalau sulit untuk mencegah mereka, maka buatlah peraturan bahwa setiap calon mahasiswa Unsyah wajib berpacaran. Coba lihat mereka melawan atau tidak. Waktu saya turun beliau tanya saya, oke Pak Ustadz, kalau saya buat peraturan ini dan ternyata mereka terus berpacaran, Ustadz sanggup tanggung jawab? Oh nyampe hang jadi aja, saya katakan. Saya nggak berani bertanggung jawab. Tapi patut untuk diuji coba tentang kebenaran ujaran ini, bahwa orang Aceh itu daripada tatam lebih gatayu. Suruh saya, insya Allah mereka membangkang. Tapi kalau dilarang, mereka nekat untuk melawannya. Maka ini persoalan kita. Dari rumah ke masjid sepanjang jalan, falyughayyirhu, ubah, bukan hanya sekedar membenci, tapi kebencian kita itu harus mengubah kebiasaan mereka. Maka sholat di rumah tidak berdosa, tapi ketika datang ke masjid sepanjang jalan kita berdosa. Yang aman hanya tim safari subuh saja. Kenapa? Karena yang berbuat dosa itu belum bangun. Kita hanya bertemu di jalan dengan orang-orang yang sama tujuan mau ke masjid untuk beribadat. Maka salat subuh ke masjid lah, untuk salat yang lain di rumah saja. Bukan, usahakan kalau ingin datang ke masjid meningkatkan pahala, bersihkan jalan dari rumah menuju masjid dari kemaksiatan. Sampaikan kepada orang yang berbuat maksiat, nah kalau kamu mau pacaran jangan di depan rumah saya ini, pacaran di rumah depan rumah orang lain. Karena jangan sampai waktu saya ke masjid mau ibadah tiba-tiba berdosa gara-gara kamu. Ajarkan pada mereka hal-hal seperti ini. Ini tabiat. Makanya Abul Aswad Ad-Du'ali ketika disampaikan oleh Rasulullah jawaban tersebut, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nah pertanyaannya, oke, takdir kita ditulis oleh Allah, siapa yang kena corona, siapa yang tidak kena corona, siapa yang sakit PDP, ODP, OTG dan lain sebagainya. Istilah yang sudah diganti lagi. Kita di Indonesia ini sibuk hafal-hafal istilah saja. Nah, ketika sudah sangat akrab diganti lagi. Kapan kita urus penyakitnya? Apa yang terjadi? Tugas kita patuh protokol ini bukan agar kita selamat dari kena virus. Tidak. Yang kena virus itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Kalaulah dengan patuh protokol selamat dari virus penyakit corona, adakah di Indonesia ini tempat yang lebih aman, yang lebih ketat SOP-nya dibandingkan sekolah calon perwira yang ada di Bandung kemarin? Itu bahkan jin masuk pun harus lapor. Tapi tiba-tiba di dalamnya itu ratusan calon perwira tersebut terpapar virus corona positif. Tapi mereka tanpa gejala karena mereka semangat fisiknya kuat, semangat dan mentalnya kuat. Bahkan para ahli sampai hari ini berpikir lewat mana corona masuk ke secapah. Anak-anak kita yang mau masuk secapah saja sulit lewat, corona mudah saja lewat. Dari mana?
Kalaulah kita tidak percaya dengan ketertiban hukum di negeri kita, kepatuhan kepada aturan ini, lalu pertanyaannya, bagaimana Perdana Menteri Inggris itu bisa terkena virus corona? Padahal protokol ketemu Perdana Menteri itu sangat ketat. Kalau kita itu pun kita belum yakin karena unsur politik, lalu bagaimana Pangeran Charles bisa kena corona? Padahal bertemu dengannya itu tidak mudah. Maka menunjukkan kepada kita bahwa orang yang terkena corona, yang tidak terkena corona sudah tercatat dalam ilmu Allah. Lalu untuk apa kita berusaha? Bukan supaya tidak kena corona, tetapi agar kita tidak menyesal saat terkena corona. Kita sudah berusaha, ternyata kena juga, itu takdir. Tapi kita tidak berusaha, takdir juga kita tidak berusaha terkena corona. Minimal ada penyesalan yang harus diungkit. Pak, kenapa kena corona? Itulah kemarin itu saya sudah ketemu orang pulang Jakarta cipika-cipiki gitu. Padahal tanpa cipika-cipiki itu pun dia kena corona. Apa, kenapa bisa positif corona? Itulah kemarin pemerintah katakan saya untuk pakai masker, saya nggak pakai masker, maka kena corona. Padahal yang pakai masker kena corona juga. Bukan, kita hanya melakukan antisipasi ini, kepatuhan pada protokol, bukan untuk selamat dari corona, tetapi untuk kita tidak menyesal apabila nauzubillah corona itu menghampiri kita. Tapi ternyata orang-orang yang sudah mengurus tentang corona ini menyatakan ternyata corona itu mainannya di kota. Di kampung nggak ada corona. Ya, makanya saya lebih memilih menjadi wali kota Cot Keung daripada tinggal di Banda Aceh. Kenapa? Ke Cot Keung itu nggak sembarangan corona bisa main-main ke sana. Tentara pun takut main-main ke Cot Keung. Makanya ini untuk promosi untuk orang-orang yang ingin ke Cot Keung. Corona itu nggak main di kampung. Kenapa? Karena orang kampung ini bahagia. Bagaimana tidak bahagia kalau ke warung kopi uang 50.000 bisa traktir orang sewarung. Di kota 50.000 lihat warung dulu. Ini kira-kira cukup nggak uang 50.000? Dari sisi itu saja kita sudah menjadi beban mental dan sakit inilah yang menyebabkan datangnya penyakit. Maka orang Aceh diajarkan filosofinya, semayang wajib uro Jumat, semayang sunat bawa uro raya katanya. Tem doa bawa teh cirit, tem beratip bawa teh gempa. Kenapa? Karena orang Aceh punya standar ketaatan minimal. Kalau engkau tidak sholat fardu 5 waktu sehari semalam, minimal hari Jumat datanglah, itu sholat wajib. Kalau enggak pernah sholat sunat, hari raya datanglah. Nah, makanya kita buat masjid bangun besar-besar itu sebenarnya hanya untuk persiapan 52 kali dalam setahun dan 2 kali untuk sholat sunat. Nah, salat Jumat 52 kali, salat sunat 2 kali. Hari-hari biasa masjid itu harus pakai sistem hidrolik, dipersempit di hari-hari selain Jumat. Nah, kenapa? Agar terlihat penuh masjidnya. Nah, maka ini problematika bagi kita. Jadi seharusnya pemerintah gugus Covid ketika ingin meyakinkan masyarakat untuk bagaimana kita berperang menghadapi corona ini, kita harus kembali bagaimana masyarakat ini berperang menghadapi Belanda dulunya. Ada keyakinan yang harus kita tanamkan, tetapi bukan dengan merusak keyakinan yang ada. Ini sholat berjamaah tidak boleh, belajar tidak boleh, ke pasar ngopi boleh. Kita rusak imunitas tersebut. Kenapa kita urus OTG orang yang tanpa gejala? Orang tanpa gejala itu imunitas tubuhnya bagus, tapi tiba-tiba mereka dikurung, rusak imunitas tubuhnya. Begini Pak Ustadz, kalau OTG itu dibiarkan berkeliaran, nanti menular ke orang lain. Selama orang lain yang ditulari itu OTG juga, untuk apa ribut? Enggak, di antara orang yang ditulari itu ada yang imunitas tubuhnya yang lemah, nanti sakit. Orang sakit ini yang diurus. Ngapain OTG diurus? Sampaikan ke masyarakat, barang siapa warga masyarakat yang punya penyakit bawaan yang rawan menyebabkan sakit ketika terkena virus corona, mohon melapor ke rumah sakit untuk kita obati. Obati orang-orang yang lemah imunnya, bukan orang yang kuat imunnya yang disuruh berobat. Makan salah dia obat. Makanya ini karena pemimpin tidak bijak untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Dalam Islam pemimpin itu disebut ahlul hilli wal aqdi. Hilli mengurai, aqdi menyimpulkan. Masalah itu diuraikan dulu. Ini masalahnya ke sana, ini masalahnya ke sana, ini ke sana. Ketika semua sudah pegang masalah-masalahnya, baru disimpulkan mana yang sakit. Pemimpin itu ahlul hilli wal aqdi. Tapi kita tidak memilih ahlul hilli wal aqdi, hanya duduk pada jabatan saja. Makanya ke depan pilih saya sebagai gubernur. Ya. Ini kampanye. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kita sholat berjamaah di daerah-daerah. Jangan semua daerah serupakan seperti Jakarta. Jakarta punya kondisi khusus. Kalaupun harus ke masjid, jaga jarak. Kita di Aceh belum sampai pada kondisi khusus tersebut. Nah, ketika jaga jarak pun jadi masalah. Dengan siapa kita berjarak? Ketika orang yang positif corona nggak boleh diumumkan.
Pak, siapa yang positif corona? Oh, nggak boleh diumumkan. Jadi kami bagaimana? Jaga jarak. Dari siapa, Pak? Nah, maka hilaf. Kita diajarkan untuk curiga kepada siapa saja. Setidak-tidaknya kalau tidak disebut orang, tulislah di mana tempatnya. Pak, siapa yang positif corona kemarin? Oh, namanya nggak boleh karena ini adalah standar SOP kami di rumah sakit, nggak boleh umbar data pasien. Nggak, kalau begitu sebutkan saja kampungnya. Oh, kampungnya itu di Nesu Aceh. Oke, kalau begitu kami yang di Nesu Aceh, Masjid Al-Falah dengan Masjid Al-Fitrah kami nggak datang. Kami datang ke masjid yang lain. Tapi satu orang yang kena virus mungkin dari Nesu Aceh, nauzubillah, semua masjid di Aceh kita harus curiga. Hanya imamnya coronanya corona. Maka ilhab na yawan. Jadi bukan kita tidak patuh, logikanya itu tidak linear. Daripada mengobati semua orang yang sehat, kan lebih bagus anggarannya untuk mengobati beberapa orang yang sakit. Daripada memaksa untuk ambil sampel virus PCR itu 10% dari penduduk Indonesia. Bukankah lebih baik kita arahkan orang yang terindikasi untuk datang sendiri melapor? Buat kriterianya. Yang baru saja berpulang dari luar negeri, dari luar kota datang untuk periksa PCR. Bagi mereka yang datang sendiri, bila terbukti positif maka kami akan berikan subsidi. Untuk pemeriksaan itu kami bayar 2 juta rupiah, dan untuk keluarga yang ditinggalkan selama perawatan akan kami tanggung biaya hidupnya. Aman. Yang hanya kena corona aja periksa saja 2 juta pokoknya kalau positif. Ya, tapi kalau tidak positif, kalau negatif ya sudah selesai. Tapi kita tidak kerahkan tentara, kerahkan polisi untuk menangkap orang untuk mereka periksa. Rusak imunnya saat ditangkap, bukan saat diperiksa. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah pentingnya menjaga akal sehat. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini sehat semua akalnya, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang menjadi kemudaratan di dunia dan di akhirat. Dan kita berharap bila itu pun terjadi bukan karena teledor, tetapi karena memang Allah cinta kepada kita, dan orang yang dicintai oleh Allah akan diuji. Innallaha idza ahabba qaumin ibtalahum. Karena Allah bila mencintai suatu kaum, kaum itu akan diuji. Maka keluarlah pendapat para ahli, manusia 90% akan melampiaskan emosi kepada orang yang paling dicintai. Maka ibu-ibu di belakang bila sering dimarahi oleh suami, yakinlah Anda dicintai oleh suami. Tapi bila ketemu suami bawaannya marah-marah tiap hari, sudah tiba waktunya untuk proposal pengadaan suami yang baru. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar untuk provokasi pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Terima kasih kepada jemaah Arafah, istimewanya kepada Ustaz Zul Arafah. Arafah itu di Arab, pemiliknya ada di sini. Alhamdulillah, maka luar biasa. Terima kasih atas kehormatan ini. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.